Halo, nama saya Maria Norberta Ruby Ivnia, saya dari kelas 12 MIPA SMA Santo Paulus. Dan video ini adalah video ujian praktek fisika saya mengenai karakteristik gelombang mekanik. Oke, without any further ado, let's get into the video. Sebelum kita mengamati sifat-sifat gelombang mekanik, kita perlu tahu dulu nih, apa arti gelombang mekanik itu sendiri. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Gelombang mekanik itu punya 4 contoh. Yang pertama, gelombang air. Yang kedua, gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang tali. Dan yang keempat, gelombang selinki atau pegas. Dalam video ini, kita hanya akan membahas tentang gelombang airnya saja ya. Berikut adalah rumus-rumus gelombang mekanik. T besar adalah periode, T kecil adalah waktu, N adalah banyaknya gelombang, dan F adalah frekuensi. Sekarang, mari kita amati sifat-sifat gelombang mekanik pada air. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: pertama, wadah berbentuk persegi panjang. Next, pewarna makanan dengan warna apa saja? Saya menggunakan warna biru di sini. Next, siapkan 2 pipet atau 2 sedotan. Dan yang terakhir, kamu bisa memilih antara kardus atau styrofoam sebagai pembatas air di wadah. Kemudian, tuangkan air secukupnya di dalam wadah. Setelah itu, tuangkan pewarna makanan ke dalam air. Sifat gelombang yang pertama adalah pemantulan gelombang atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Hukum pemantulan gelombang itu ada 2. Yang pertama, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak di dalam satu bidang datar. Yang kedua adalah pembiasan gelombang atau refraksi. Pembiasan gelombang diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang. Hukum pembiasan gelombang adalah perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias yang merupakan bilangan tetap. Yang ketiga adalah perpaduan gelombang atau interferensi. Interferensi ini pun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang sama. Bisa kalian lihat di video ini. Yang kedua ada interferensi konstruktif atau sefase. Gelombang ini mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Bisa kalian lihat di video ini. Sifat yang keempat adalah penyebaran gelombang atau difraksi. Difraksi gelombang ini adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang melalui celah sempit. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai karakteristik gelombang mekanik, beserta prakteknya juga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Maaf jika ada kesalahan kata selama video ini berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat. Saya pamit undur diri.